Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan ini kita akan lanjutkan kajian kita tentang pelajaran fiqih. Kita masih dalam bab thaharah, yaitu membicarakan tentang masalah as-siwak wa sunanul fitrah. Ya, yaitu menggunakan siwak, hukum bersiwak dan sunnah-sunnah fitrah. Apa itu siwak? Siwak itu adalah huwa isti'mal ud atau nahwihi, yaitu menggunakan ranting ya yang dipotong-potong itu kemudian untuk membersihkan gigi kita. Ya, fil asnan awil lissah, yaitu gusi-gusi, liizalati ma yu'aliqu bihima min al-'atima war-rawaih, untuk menghilangkan apa-apa yang masih menempel ya di gigi itu, ya di gusi, dari bekas-bekas makanan atau bau-bau yang tidak sedap. Itu istilah apa sih? Siwak. Ya, siwak ini di Arab pohonnya itu banyak ditanam di sana dan memang wangi. Ya, memang wangi sehingga tidak menggunakan odol pun jadi enggak ada masalah. Bisa digunakan untuk membersihkan gigi kita, gusi-gusi dari kotoran-kotoran yang melekat di gigi kita, ya, atau bau-bau yang tidak sedap. Ini siwak. Makanya di zaman Rasulullah SAW siwak ini banyak dipergunakan dan merupakan sunnah. Ya, sunnah bagi setiap muslim untuk bersiwak. Kemudian hukumnya as-siwak masnunun fi jami'il awqat. Jadi bersiwak ini disunnahkan dalam setiap waktu-waktu. Mau pagi, yaitu orang bangun tidur, mau berangkat bekerja, bahkan mau ibadah lebih khusus, mau salat di siang hari, di sore hari maupun di malam hari. Hatta sha'im, walaupun orang yang berpuasa, lau tasawwaka fi hali siyami fala ba'sa bidzalika sawa'un kana awwalun nahar aw akhiruh. Walaupun orang yang berpuasa, ya, dia bersiwak ketika saat berpuasa, tidak ada masalah, tidak membatalkan puasanya, baik itu di pagi hari, di siang hari maupun di akhir hari menjelang maghrib misalnya pakai siwak, tidak ada masalah. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam raghaba fihi targhiban mutlaqan. Karena Nabi memang menganjurkan agar umatnya memakai siwak, ya, secara mutlak. Walam yuqayyidhu biwaqtin duna akhar. Tidak membatasi waktu-waktu, ya, kapan pun bisa. Ya, haitsu qala sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi pernah bersabda, as-siwaku mutahhiratun lil fam mardatun lirrabb. Jadi siwak itu, kata Nabi, membersihkan mulut. Di sini menunjukkan Islam ini menjaga kebersihan. Mardatun lirrabb, dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan juga Rasul bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki 'inda kulli shalah. Seandainya tidak memberatkan umatku, aku akan perintahkan mereka, yakni umatku itu, kata Nabi, agar bersiwak setiap mau sholat.
Ya, jadi penting apa namanya itu siwak di sini tentunya di Indonesia ini tidak mudah didapat siwak ini sehingga dikiaskan dengan yang lain yang tujuannya hampir sama bisa membersihkan bau-bau mulut, ya sisa makanan dengan sikat gigi dan apa? Odol, pasta gigi. Jadi enggak ada masalah seperti itu. Yang penting bagaimana cara membersihkan gigi kita. Ya, cuma kalau pasta gigi sama sikat gigi membutuhkan apa? Air. Tapi kalau siwak tidak. Ya, tapi kalau di sebelah utara ini Surabaya banyak jualan apa? Siwak, ya, enggak ada masalah. Ya, kalau perlu kita beli sekali-sekali mengikuti sunnah Nabi. Kalau di Arab kan di mana-mana itu jual siwak, enggak ada masalah dan murah. Ya, mengikuti sunnah Nabi. Kapan ikhwah apa namanya itu ditekankan untuk bersiwak membersihkan gigi kita ini? Wa ta'akkad 'indal wudu, ditekankan ketika bau wudu, wa 'indal intibah minan naum, ketika bangun dari apa? Tidur, wa 'inda taghayyur raihatil fam, ketika berubahnya bau apa? Mulut, wa 'inda qira'atil Qur'an, dan ketika membaca apa? Quran. Disunahkan untuk siwak atau bersikat gigi, ya. Wa 'inda shalah, dan ketika apa? Salat. Ya, wa kadza 'inda dukhulil masjid wal manzil. Begitu juga disunnahkan ketika mau masuk masjid atau masuk rumah. Ya, jadi sangat diperhatikan bau mulut ini penting untuk supaya sama teman enak begitu. Ya, dan orang yang makan habis makan bawang putih, saum atau basal itu di zaman Nabi dikeluarkan dari masjid. Agak jauh dekat kuburan Baqi sampai dikeluarkan. Itu kebiasaan para sahabat. Jadi kalau bisa mau masuk rumah atau masuk masjid harus bersiwak. Hatta Nabi SAW itu mau masuk rumah menemui istrinya dari safar bersiwak dulu. Nah, di sini menunjukkan perhatian Islam tentang masalah membersihkan gigi. Mau pakai siwak atau pakai odol, ya. Ini sangat ditekankan sekali. Di sini di hadis Al-Miqdam Ibn Shuraih radhiyallahu anhu, idza dakhala baitahu, dikatakan di sini an abihi qala sa'altu Aisyah, aku bertanya kepada Aisyah, qultu, aku berkata, bi ayyi syai'in kana yabda'u an-nabi idza dakhala baitahu, dengan apa Rasulullah memulai pertama kali ketika masuk rumahnya itu? Qalat bis-siwak, yaitu dengan apa? Bersiwak dulu. Ikhwah, wa ta'akkad kadzalika 'inda tul as-sukut. Ya, begitu juga ditekankan ketika mulut ini jarang bicara, ya, biasanya keluar bau apa? Bau mulut, ya, tulus sukut, banyak diamnya, ya, wasafratul asnan, dan gigi ketika mulai sudah menguning, ya, li ahadits sabiqah, pada didasarkan dengan hadis-hadis yang tadi itu. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-laili yasusu fahu bis-siwak. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bangun malam, dia itu yasusu, yakni ad-dalak, menggosok-gosokkan giginya dengan apa? Mulutnya dengan siwak. Ya. Wal muslim ma'muru 'inda al-ibadah wa taqarrub ila Allah. Dan seorang muslim diperintahkan untuk melaksanakan ini ketika beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. An yakun ala ahsan hal min an-nadhafah wa taharah. Ya, sehingga dia berada dalam kondisi yang paling terbaik dari kebersihan dan kesucian. Ya, ini jadi termasuk fitrah. Siwak itu fitrah. Apa itu fitrah? Fitrah itu suci, lurus, bisa juga bersih, ya, fitrah itu. Kemudian dengan apa kita ini menggunakan, ya, untuk membersihkan gigi? Ya, yusanu an yakunu at-tasawwuq bi'ud rutab la yatafattat. Jadi kalau bisa ya pakai siwak yang agak basah itu, ya,
Ya, yang penting tidak sampai yatafattat merusak gigi, ya. Jangan kayu besar itu akhirnya copot gigi. Ya, apalagi kalau orang tua, ya, bukan menyelesaikan masalah tapi mendatangkan masalah. Ya, wala yajrahul fam, jangan sampai melukai juga mulut. Fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam yastaqu bi'ud arak, ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersiwak dengan ranting arak, ya, suatu pohon, ya, yang ada di sana. Walahu an yatasawwak biyadihi al-yumna aw al-yusra. Bisa juga dengan pakai tangan kiri, tangan kanan enggak ada masalah. Fal amru fi hadha wasi', dan urusan ini luas, ya, tidak bisa dibatasi. Kecuali yang memang harus tangan kanan, ya. Makan, ya kan? Wudu seperti itu. Kalau siwak sih enggak ada masalah. Fa in lam yakun 'indahu 'ud yastaq bihi hal wudu ajza'ahu tasawwuk bi usbu'ihi kama rawa dzalika Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu fi sifati wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika tidak didapatkan siwak, ya, karena susah ataupun odol sikat tidak ada, maka dibolehkan untuk bersiwak dengan menggunakan asabi', jari-jari. Ya, jari-jari. Ini menunjukkan pentingnya, sebagaimana ada riwayat dari Ali bin Abi Thalib, ya, ketika menerangkan tentang sifat salat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fawaidus siwak, ya syabab, keutamaan siwak itu, wa min ahammiha ma warada fil hadis as-sabiq annahu mutahhiratun lil fam fid dunya mardatun lirabb fil akhirah. Keutamaannya adalah sebagai pembersih, ya, dari bau mulut itu di dunia sebagai pembersih. Mardatun lirabb fil akhirah, dan mendapatkan ridho dari Allah, ya, kapan itu? Di akhirat nanti. Ini dapat pahala, ya, dapat pahala. Fa in baghil muslim an yata'ahada hadhihi sunnah, maka hendaklah seorang muslim itu dia berpegang teguh dengan sunnah ini. Jangan meremehkan siwak atau apapun yang digunakan untuk membersihkan gigi kita, bau mulut. Wala yatrukuha, tidak meninggalkan, ya, lima fiha min fawaid azimah, karena di dalamnya mengandung faedah-faedah yang sangat besar. Wa qad yamurru ala ba'dil muslimin muddah min al-waqt kasyahr wa syahrain wa hum lam yatasawwaku imma takasulan wa imma jahlan fa haula qad fatahu bil ajr azim wal fawaid katsirah. Ya, bisa jadi sebagian kaum muslimin, ya, dengan berjalannya waktu terkadang sebulan atau 2 bulan tidak menggunakan siwak atau sikat gigi karena malas atau karena kebodohan, tentunya dia akan kehilangan pahala yang besar dan faedah yang banyak dari siwak membersihkan gigi dan bau mulut ini. Bisabab tarkihim hadhihi sunnah allati kana yuhafidh 'alaiha an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena sebab meninggalkan sunnah ini yang dimana dulu Nabi itu sangat menjaganya dengan baik. Wa kada ya'mur biha ummatahu amran ijab laula khafal masyaqqa. Laula khauf masyaqqa. Hampir Nabi itu mewajibkan, ya, untuk menggunakan siwak. Kalau tidak takut itu keberatan, hampir diwajibkan. Tapi Nabi tahu bahwa ini mungkin tidak semua negeri ada namanya siwak, ya, sehingga menjadi sunnah yang ditekankan, ya. Wa qad dzakaru fawaid ukhra lis-siwak minha annahu yuqawwi al-asnan wa yashuddu al-lissa wa yunqi as-saut wa yanshadu al-'abd. Ya, jadi di antara manfaatnya yang lainnya masih banyak. Di antaranya adalah menguatkan gigi. Kalau pakai siwak itu menguatkan gigi, ya, dan juga menguatkan gusi, lissa, ya, kemudian juga bisa membuat suara lebih indah, lebih bagus, ya. Wan sutul abd, dan membuat kita ini semakin giat, ya. Ini manfaatnya siwak. Kemudian sunanul fitrah, sunnah fitrah, sunnah kebersihan apa saja.
kesucian. Ya, tentunya Islam mengajak kepada kebersihan, bukan mengajak kepada kotoran, ya, suatu hal yang tidak pantas. Inilah agama Islam. Wa tusamma aidan khisal fitrah, ya, perilaku fitrah. Dzalika li'anna fa'ilaha yattasif bil fitrah allati fatara Allahu an-nas 'alaiha. Karena demikian itu pelakunya bersifat dengan sifat kebersihan, kesucian yang diciptakan oleh Allah. Seperti itu asalnya manusia bersih suci. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Kullu mauludin yuladu ala fitrah." Setiap bayi yang lahir itu dalam keadaan apa? Fitrah suci. Terutama fitrah hatinya. Ya, setiap bayi yu'min billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Annahu muslim, dia itu sebagai seorang apa? Muslim. Ini fitrah yang paling utama sebagai muslim, sebagai orang yang beriman. Ya, suka kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Diciptakan oleh Allah juga dalam keadaan bentuk yang baik, ya. Kemudian baru setelah itu lahir ayahnya atau teman-temannya yang merusak. Ya, laki-laki pakai anting-anting, ya kan? Pakai apa namanya? Tato, ya, merusak. Ini bukan fitrah. Padahal awalnya manusia itu bersih, cantik, ganteng, ya kan? Ya, tapi kemudian dirusak sendiri dengan narkoba, ya. Nah, di sini ada riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ya, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, khamsun minal fitrah. Di sini ada 5. Hadis yang pertama termasuk fitrah, al-istihdadu wal khitanu wa qashu syaribu wa nitful ibd wa taqlim al-adhafir. Al-istihdad, apa istihdad? Mencukur bulu apa? Kemaluan. Kemudian apa lagi? Wal khitan, dan khitan. Wa qashu syarib, dan mencukur apa? Kumis, ya, bukan mencukur habis, merapikan kumis. Wa nitful ibd, dan mencabut ketiak, bulu ketiak. Wa taqlimul adhafir, dan memotong apa? Kuku-kuku. Ya, ini termasuk apa? Fitrah, ikhwa fillah. Wal istihdad, apa itu artinya istihdad? Halqul ana, mencukur bulu kemaluan. Wa yash'ar an-nabit haul al-farj, yaitu bulu yang tumbuh di sekitar kemaluan. Summiya bidzalika al-isti'mal al-hadida, ya, wa hiya al-musa. Dinamakan istihdad karena diambil dari pisau yang sangat tajam, ya, untuk mencukur ini. Sebut dengan musa atau mus. Itu kayak silet begitu kalau bahasa sekarang. Ya. Wa hiya izalatuhu jamal wa nadhafa. Karena mencukur bulu kemaluan itu termasuk keindahan dan kebersihan. Wa yumkin izalatuhu bi ghairi al-halaq kal muzilat al-musanna'ah. Bisa jadi untuk menghilangkan bulu kemaluan itu dengan berbagai cara, ya, bisa pakai apa namanya sekarang ini alat cukur yang dibuat secara modern, itu lebih bagus sehingga tidak terasa sakit. Ya. Kemudian yang kedua al-khitan, wa huwa izalatul jildah allati tughaddi al-hashafah hatta tabrusul hashafah wa hadha fiqh adh-dhakar. Jadi menghilangkan apa namanya kulit, ya, yang menutupi apa namanya kepala kemaluan itu, ya, sehingga menjadi jelas bagus bentuknya. Wa hadha haqq dzakar, ini adalah hak, ya, suatu kewajiban bagi laki-laki, ya. Amma al-unsa faqat'ul lahma zaida fawqa mahal ilaj. Jadi kalau apa namanya itu untuk perempuan memotong daging yang tumbuh lebih di kemaluannya itu, ya. Jadi ini wajib secara umum bagi laki-laki, ya, dan sunnah bagi apa? Wanita. Sunnah bagi wanita. Walaupun ada yang mengatakan wajib. Tapi untuk sekarang ini banyak orang kepengaruh
hukum barat, ya, sehingga tidak boleh dokter atau bidan sekarang untuk mengadakan sunat bagi perempuan, ya, melanggar hukum. Ya, sebenarnya tidaklah demikian. Ya, tapi ya sudahlah, kita mengikuti, ya, pemerintah, walaupun enggak sunat, ya enggak ada masalah sunnah bagi wanita. Cuma kata para ulama, jika tidak khitan wanita itu nafsunya lebih tinggi. Tinggi. Tapi kalau khitan juga harus profesional. Jangan sampai mengambil terlalu banyak. Ya, akhirnya kasihan wanita ini. Nanti kalau berhubungan suami istri tidak mendapatkan kepuasan. Ya, jadi sangat hati-hati, yang harus pengalaman. Kalau untuk wanita, makanya di barat itu banyak kaum muslimah tidak dikhitan, dikhitan karena ditangkap nanti. Yang khitan bapak ibunya dipermasalahkan, dianggap kriminal besar kan gitu. Tapi Islam tidaklah demikian. Ya, lebih bagus dikhitan wanita itu untuk supaya syahwatnya tidak terlalu besar. Ya. Wa yustahab an yakunu fil yaumil sabi' lil maulud, dan disunnahkan kalau bisa di hari yang ketujuh dari kelahiran. Ya, li'annahu asra'u lil bar'i, karena lebih cepat untuk kesembuhan. Walian saghir ala akmal hal, dan anak kecil tumbuh dengan keadaannya lebih baik, lebih sempurna. Kemudian qasus syarib wa ikhfahu, ya, dan mencukur kumis, ya, yang mubalaghah, yang berlebihan di sini, ya, untuk keindahan dan untuk kebersihan dan untuk mukhalafatul kuffar, menyelisih orang kafir. Menyelisih orang kafir, karena orang kafir itu sambung sampai sini, tebel lagi, ya, disuruh menyelisih, tipiskan atau cukur, potong sampai di sini. Ya, ini termasuk fitrah, ikhwah, kecuali jenggot disuruh memanjangkan. Jenggot disuruh memanjangkan. Justru ini fitrah. Ya, orang yang fitrahnya kurang menganggap jenggot ini suatu hal yang kotor, yang tidak sedap dipandang, itu keliru. Kalau dia fitrah, jiwanya masih bersih, dia mencintai lihya. Ya, kaum muslimin banyak mengikuti budaya barat. Ya, sehingga dianggap aib kalau laki-laki itu pakai jenggot. Apalagi kemudian dihubung-hubungkan dengan kaum radikal. Radikul. Dikit-dikit radikal, ya. Gara-gara memelihara jenggot. Padahal Nabi berjenggot. Para sahabat banyak yang berjenggot. Tokoh-tokoh kita, ulama-ulama kita tuh berjenggot. Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri NU itu berjenggot. Kemudian siapa lagi? Ahmad Dahlan berjenggot, karena mereka belajar dulu di negeri Arab, ya kan. Kemudian pahlawan kita Imam Bonjol juga berjenggot, ya. Jadi karena mereka memahami agama ini, belajar. Ya, ini fitrah. Justru orang sekarang ini yang enggak fitrah dibuat fitrah, dibuat suatu kebiasaan. Na'udzubillah min dzalik, fitrahnya sudah terbalik. Ya, apa yang disebut dengan LGBT, ya kan? Ya, LGBT dihargai, harus didukung. Padahal itu fitrah-fitrah yang rusak. Dimurkai sama Allah, dibenci sama Allah Subhanahu wa taala. Lesbian atau gay, ya, yang dibiayai oleh musuh-musuh Islam, dimasukkan budaya ini ke negeri Islam, dan banyak yang terpengaruh dengan penyakit ini. Ini menyelisih fitrah. Ya, malu itu fitrah. Tapi sekarang orang banyak yang enggak punya malu, fitrahnya hilang. Ya, fashion show di jalan, laki perempuan, ya. Alhamdulillah sudah banyak mulai resah, warga ditutup. Ya. Nah, ini ikhwah fillah, kalau tidak diimbangi dengan agama, rusak manusia ini. Kalau enggak mengenal Allah dan Rasulnya, rusak. Fitrah terbalik nanti. Bahkan hidup tidak dengan fitrah yang bersih, tapi fitrah yang rusak. Kita diajarkan fitrah yang bersih. Ya, inilah yang diajarkan.
Kemudian waqad waradat al-ahadits as-sahihatu fil hassi ala qasih wa ifa'il lihya. Banyak sekali hadis-hadis yang membicarakan tentang dianjurkan untuk memotong syarib, kumis, dan membiarkan lihya, membiarkan jenggot. Ya, wa irsaluhu wa ikramiha, untuk menghormatinya. Ya, lamma fi baqa'il lihya min al-jamal wa madhar rajula. Ya, jadi ketika seorang itu membiarkan lihyahnya, jenggotnya, maka terlihat keindahan rajula, betul-betul laki dia, betul-betul apa? Laki. Kalau bersih kan khawatir dianggap apa? Bencong. Ya kan gitu. Kalau di Arab begitu, ya, kok bersih terus ini. Ya, kalau fitrah yang bersih mencurigai. Oh, orang fasik apa begini. Kalau dulu tuh begitu. Ya, mahnus ya, seperti itu. Tapi sekarang sudah biasa. Ya, apalagi ada tukang cukur apa? Tempat cukur itu, alat cukur gilet itu ya. Kita melariskan itu. Ya. Nah, itulah wa qad aqasa katsir minan nas al-amr. Justru banyak yang bertentangan dengan hadis Nabi ini, sehingga kita lihat fasaru yaffiruna syawaribahum, memperpanjang kumisnya, wa yahliquna lihahum, dan mencukur lihyanya, ya, yaitu jenggotnya, au yuqassirunaha, atau mempendekkannya. Ya, fa kullu hadza mukhalifa li sunnah wal awamir warida fi wujuhi fa'iha. Semuanya ini sebetulnya hakikatnya kalau dalam ilmu yang benar, agama Islam yang benar, itu menyelisih sunnah. Menyelisih sunnah tentang begitu wajibnya memelihara jenggot. Ya, seperti ada hadis di sini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, jazzus syawarib wa arhul liha. Ya, jadi potong atau rapikan kumis dan biarkan jenggot. Wa khaliful majus, dan selisih orang majus. Dulu itu orang-orang majusi dulu ya, itu memanjangkan kumis sampai sini, jenggotnya dicukur ya dulu. Tapi sekarang ya orang-orang kafir ada juga yang melihara jenggot ya. Tapi enggak semuanya, kebanyakan tokoh agama, terutama tokoh ahli kitab. Karena mereka membaca kitab. Ya, membaca kitab. Kalau orang-orang politikus biasanya enggak mau, ya. Takut dituduh radikul. Ya. Politikus Islam begitu juga. Walaupun mereka sudah ngerti, takut kalau terlalu panjang. Ini bisa-bisa enggak dipilih ini. Ya, enggak punya suara ini. Ya. Sehingga ustadznya pun mencukur. So, ini bukan urusan penting, ini lihya ini urusan negara yang penting katanya. Dalilnya urusan negara. Terus bagaimana bisa ditolong sama Allah urusan negara mereka ini kalau merendahkan, meremehkan masalah lihya. Ada hadis ini merendahkan hadis berarti. Ya. Semuanya penting. Penting. Ya. Wa hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga hadis dari Ibnu Umar, semoga Allah meridai keduanya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala khaliful musyrikin, selisilah orang-orang musyrikin, waffirul liha, panjangkan jenggot, wahfus syawarib, dan cukur kumis. Fa'al muslim an yaltazima bihadzal hadi nabawi, maka hendaklah seorang muslim berpegang teguh dengan petunjuk Nabi ini. Wa yukhaliful a'da, dan menyelisih para musuh-musuh. Wa yatamayyaz an tashabbuh bin nisa, hendaklah betul-betul memahami dengan jelas, ya, jangan sampai tasabbuh, meniru perempuan, bisa membedakan, ya, mana
hal-hal yang layak untuk dipakai oleh perempuan, mana sebagai seorang laki-laki. Jangan kebalik. Ya, perempuannya nggak pakai apa namanya ini? Anting. Kok lakinya pakai anting-anting sekarang ini? Ya, perempuannya juga justru menjadi rajul, laki-laki. Sekarang apa istilahnya itu? Tomboy, kan begitu. Ya, nggak nampak sama sekali apa perhiasan untuk wanita, tapi justru kelaki-lakiannya. Tapi sebaliknya laki modelnya apa? Perempuan. Ya. Ya, ini sudah menyalahi fitrah karena jauhnya dari agama. Kemudian berikutnya taklimul adhafir. Apa namanya itu? Memotong kuku. Memotong apa? Kuku. Wa huwa qassuha bihais la tatruk hatta tatul. Yaitu apa namanya? Memotong kuku itu tidak membiarkannya sampai panjang. Banyak orang-orang hatta lagi membiarkan kukunya panjang, macam-macam alasannya, supaya nanti untuk ini, untuk itu, ya. Padahal sama aja, dulu dengan sekarang sama aja sebetulnya. Nabi memberikan kepada kita perintah agar dipotong itu kuku-kuku. Ya, di samping ini sunnah Nabi dan juga untuk kepentingan kesehatan kita. Ya, wa taqlim yujammiluha. Memotong itu bisa memperindah, rapi, ya kan, wa yuzillu awsakh al-mutarakima tahtaha, dan juga untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang banyak yang menempel di bawah dalamnya ini. Wa qad khalafa hadhihi al-fitrah nabawiyyah ba'd al-muslimin fasaru yutiluna adhafirahum. Dan sangat disayangkan banyak menyelisih fitrah, ya, kebersihan yang diarahkan oleh Nabi ini. Sebagian kaum muslimin justru apa? Mereka terbiasa memanjangkan kuku. Berarti kurang ngerti, harus belajar, ya. Atau kuku-kuku tertentu yang dipanjangkan. Enggak semuanya. Ini, ya, apa ini? Ibu jari, terus apa lagi? Yang ini atau yang ini. Ya. Begitu juga wanita, ya, ini tidak boleh. Kullu dzalika min tazyini syaitan wa taqlid li'a'da'illah. Ini semuanya adalah apa namanya? Hiasannya setan. Ya, hiasannya apa? Setan. Bukan hiasan yang benar dari Nabi, bukan. Wa taqlid li'a'da'illah, dan meniru-niru musuh-musuh Allah. Meniru-niru apa? Musuh-musuh Allah. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, nitful ibd. Nitful ibd, mencabut bulu apa? Ketiak. Ai izalatus sya'r an-nabit fi, menghilangkan bulu yang tumbuh di ketiak. Fa yusannu izala hadha asy-sya'r bin nitf aw al-halaq aw ghairiha. Disunnahkan memang kalau bisa dicabut. Kalau enggak bisa ya dicukur sampai habis, ya, atau pakai apa saja mau dihilangkan, atau pakai apa namanya, kayak apa itu namanya, lem kertas, ya, kemudian hilang langsung. Ya, tapi mungkin sakit, ya, ya, seperti handy plus itu loh, taruh kemudian dicabut gitu, jadi ikut apa, ketarik itu bulu-bulu sehingga bersih. Pokoknya dengan cara, ya, sebisanya apa namanya, untuk menghilangkan bulu apa? Ketiak, ya. Karena menghilangkannya termasuk nadhafah wa qat' ar-rawa'ih kariha, dan untuk membersihkan bau-bau yang tidak sedap. Allati tatajamma' ma'a wujudi hadha asy-sya'r, yang terkumpul dengan apa, tercampur dengan apa namanya itu, bulu tadi itu, ya, menempel di bulu. Fa hadza huwa dinul hanif. Inilah agama kita yang lurus. Hanif itu apa? Lurus atau cenderung kepada kebenaran, ya, kepada tauhid, menyembah Allah, jauh dari apa sih? Syirik. Ya, inilah agama kita yang hanif. Amarona bihadzal hisal, memerintahkan untuk kita mengikuti perilaku ini.
lamma fiha min at-tajammul wa at-tatahhur wan nadhafa, karena di dalamnya ada unsur mempercantik, memperindah dan membersihkan diri. Wal yakunul muslim ala ahsani hal, dan dalam muslim itu dalam keadaan sebaik mungkin. Sebaik mungkin. Ya tidak hanya bajunya saja, tapi juga keadaannya, fitrahnya. Mubta'idan an taqlil kuffar wal juhal, jauh dari mengikuti ya perilaku orang kafir, orang-orang bodoh. Ya, muftakhiran bidinih, bangga dengan agamanya. Jangan ikut-ikutan, bangga dengan agamanya. Itu yang kita inginkan kepada generasi-generasi muslim. Ya, yaftakhir bidin Islam, yaftakhir billah wa bi rasulih. Ya, bangga dengan Allah, bangga dengan Rasul, bangga dengan agama Islam, dengan syariat Islam ini bangga. Jangan malu menunjukkan agama Islam ini. Terus bagaimana jadi pemimpin? Melihara jenggot aja haya nanti. Haya enggak dapat jodoh. Ya, gimana? Ya, jadi orang kuat memimpin agama Islam ini gimana? Ya. Muti'an li rabbih, jadi orang yang taat kepada Tuhannya. Muttabi'an li sunnati nabihi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah Nabi. Ya. Wa yudafu ila hadhil khisal, dan ada riwayat juga ditambahkan ada beberapa tambahan. Wa as-siwak, termasuk fitrah. Wa istinsyaqul ma', dan masukkan air ke hidung juga termasuk fitrah. Ya, wal madmadah, berkumur. Jadi kalau Anda habis makan hendaklah berkumur. Ini penting. Ya, wa ghusl barajim, ya, wa al-aqd allati fi dhuhuril asabi, di sela-sela ini dibersihkan. Sela-sela jari tangan maupun kaki, sela-sela ini. Fitrah, termasuk fitrah. Hadirin sekalian, supaya enggak kena corona. Kan gitu ya. Supaya enggak kena corona. Kemudian juga istinja, cebok juga termasuk fitrah. Cebok. Ya, tidak hanya dari BAB, tapi juga air kencing. Ya, orang-orang kafir banyak yang enggak cebok mereka. Ya, banyak yang tidak cebok, selisih mereka. Jadi ada beberapa tambahan, ada 10 ya. Di sini dari Aisyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ashrun minal fitrah, ada 10 dari fitrah. Qasus syarib, ya, mencukur ini kumis. Wa ifa'il lihya, membiarkan jenggot tumbuh. Wassiwak, dan bersiwak. Wastinsyaqul ma', memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya. Ya, wa qasul adfar, dan membersihkan, memotong kuku yang panjang. Wa ghusl barajim, dan membersihkan sela-sela jari, baik itu jari tangan maupun jari kaki. Wa nitful ibad, mencabut atau mencukur habis bulu yang tumbuh di ketiak. Ya. Wa halqul 'anah, dan mencukur bulu kemaluan. Dan istinja, dan matmadah, dan matmadah. Ini masalah sunnah al-fitrah, sunnah-sunnah kebersihan. Ya, sampai di sini bisa paham ya jemaah? Bisa pahami dengan baik? Insyaallah ya. Ada pertanyaan tentang masalah ini? Ada pertanyaan tentang masalah siwak yang kita bicarakan tadi? Baik, kita lanjutkan tentang masalah wudu. Ya, bab toharo yang lainnya yaitu masalah wudu, dan wudu ini termasuk bagian daripada tohara.
Ya. Al-wudu secara bahasa mustaq min al-wudha'ah wa hiya al-hasan wan nadhafa. Wudu secara bahasa ya diambil dari kata wudha'a yang artinya bagus dan bersih. Syar'an secara istilah istimalul ma' fil a'dha' ila arba'ah, yaitu menggunakan air untuk membasuh anggota tubuh yang 4. Wajah, ya wajah, wal yadan, 2 apa? Tangan, wal ra's, dan apa? Kepala, wal rijlan, dan 2 apa? Kaki. Ala sifatin makhsusa fi syara', ya dengan apa? Sifat-sifat yang secara khusus yang ditentukan oleh syariat, ala wajhi ta'abbud lillahi ta'ala, ya dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini definisi secara syar'i wudu. Ya, wa hukmuhu, hukumnya apa? Annahu wajib ala muhdits. Wajib bagi orang yang punya hadas, ya, atau najis, terutama idza arada shalah, kalau dia menginginkan untuk salat. Ya. Sama juga tidak hanya salat, orang tawaf misalnya, ya, dan juga orang yang menyentuh mushaf. Kalau bisa dalam keadaan apa? Wudu. Tawaf sama dengan salat. Bedanya apa tawaf dengan salat itu? Kalau tawaf boleh bicara. Kalau salat tak boleh apa? Bicara, kecuali bicara membaca doa yang sudah ditentukan. Tapi kalau tawaf boleh bicara. Ya. Udah berapa ini? Udah berapa putaran? Jangan sampai lupa loh. Nanti 20 hari lupa. Ya. Minggir sebentar, minggir. Awas, ada rombongan orang besar-besar. Minggir. Boleh enggak gitu? Boleh. Asalkan ngomong-ngomong yang penting, yang berkaitan dengan ibadah apa gitu ya. Jangan masalah dunia. Ya Pak, udah transfer belum? Sahib itu udah transfer belum? Padahal apa tawaf ya. Masih ingat suhul aja di Ampel sini. Ya, iya Pak, kapan buka toko? Ngobrol nggak taunya, kisah. Padahal dia tawaf. Ya, seharusnya banyak zikir. Kalau ngobrol seperlunya saja. Tapi tetap ala toharo, harus bersih. Kalau kentut batal wudu. Ya. Wudunya jauh lagi, keluar dari masjid. Masuk turun ya kan. Makanya sebelum tawaf harus semuanya beres itu, masalah kamar mandi itu di hotel ya kan. Harus apa? Harus bersihkan diri, jangan sampai tawaf udah dapat 3 batal. Keluar. Ya kalau ibu-ibu waduh soro itu. Ya kasihan ditemani harusan. Nah itu harus wudu. Ya. Dalil yang menunjukkan masalah wudu, wajibnya wudu, yaitu surah Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mendirikan salat, maka basuhlah wajah kalian. Wa aydiyakum, dan apa? Tangan-tangan kalian. Ilal marafiqi, sampai siku. Wamsahu biru'usikum, dan basuhlah juga apa? Kepala. Ya, wajah, kepala. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan kaki kalian sampai mata kaki. Wa in kuntum junuban fatahharu, jika kamu junub ya mandi, maksudnya fatahharu itu ya mandi. Kalau junub itu apa junub? Ya, junub itu hadas yang ada pada badan kita yang mengharuskan kita mandi karena mimpi basah ya, atau berhubungan suami istri, itu namanya junub. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Ya, jika kamu sakit atau dalam keadaan safar, atau seorang di antara kalian habis datang dari WC, kamar mandi, atau berhubungan
dengan wanita, falam tajidu ma'an, tidak mendapatkan air, fatayammamu sa'idan thayyiba, maka hendaklah kalian tayamum dengan mengambil sa'idan, tanah yang bersih, yang baik. Famsahu biwujuhikum wa aydiyakum, ya, famsahu biwujuhikum wa aydikum min, maka basuhlah wajahmu dan kedua tanganmu. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj, Allah tidak menginginkan kalian itu kesusahan, keberatan. Enggak ada air, ya sudah, jangan cari-cari. Atau nanti aja, nanti sampai muncul air, tidak bisa mengakhirkan sholat, tidak boleh. Tayamum, airnya belum dikirimin, nanti sholatnya sekalian sama asar, baru sudah masuk waktu duhur, airnya tidak ada, airnya ada cuma belum dikirim, ya sudah tayamum. Tidak boleh mengakhirkan sholat gara-gara menunggu air. Tayamum. Kalau asar nanti ada air, ya sudah, kita sudah selesai, ya. Paham ya? Tidak boleh mengakhirkan sholat duhur sampai asar. Tayamum. Ya, Allah tidak memberatkan kalian. Walakin yuridu liyutahhirakum, Allah menginginkan kalian itu untuk membersihkan kalian. Wa yutimma ni'matahu, dan untuk melengkapi, menyempurnakan nikmatnya atas kalian. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Jadi Islam ini mudah. Dulu ada orang enggak paham tayamum, gulung-gulung di padang pasir, yo gatel kabeh. Ya, bukan begitu diajarkan sama Rasulullah, sederhana saja. Kamu pukulkan tanganmu ke tanah yang bersih ya, kemudian basuh wajahmu. Terus tangan kanan, tangan kiri, sudah selesai. Ya. Nabi SAW bersabda, la yakbalullahu salatan bighairi tahur wala sadaqa min ghulul. Ya, tidak boleh, tidak diterima oleh Allah salat tanpa tahur, wudu, dan sedekah dari hulul, pemberian dari hulul. Hulul ini apa hulul ini? Hulul ini mencuri dari harta ghanimah, waktu belum dibagi perang itu diambil. Belum dibagi oleh pemimpin, diambil dulu. Namanya apa? Hulul. Hulul ini juga sekarang bisa diartikan korupsi, gratifikasi bisa juga ya. Atau macam-macam lah kalau sekarang ini. Ini korupsi, saraka, tapi macam-macam bentuk saraka itu. Ada saraka terang-terangan, begal ya kan? Ada saraka yang berdasi, tapi sarik. Ada enggak? Kan gitu ya. Itu yang berbahaya itu. Kalau ngambil banyak, kalau ngambil enggak sedikit. Ini termasuk ghulul, salah satu bentuk saraka. Ini ghasab. Kemudian juga sabda Nabi dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, la yaqbalullahu salatan man ahdatsa hatta yatawadda. Allah tidak menerima salat seseorang yang berhadas sampai dia berwudu. Walam yanqul an ahad minal muslimin fi dzalika khilaf. Ya, tidak ada sama sekali khilaf tentang masalah ini. Wajib, ya, kalau dia hadas wajib wudu. Ya, fasabbatat bidzalika masyru'iyatul wudu bil kitab was sunnah wal ijma'. Maka bisa diartikan di sini dan ditetapkan bahwasanya disyariatkan wudu. Dalilnya dari Quran, dari sunnah, hadis, dan juga ijma', kesepakatan para ulama. Wa amma 'ala man yajib, pertanyaannya diwajibkan atas siapa berwudu? Fa yajib al muslim baligh. Ya, wudu wajib bagi muslim yang sudah baligh, al-aqil, idza arada as-shalah, ya, wa ma fi hukmiha. Wa amma mata yajib, kalau ada pertanyaan kapan diwajibkan, fa idza dakhala waqtus shalah. Diwajibkan itu ketika masuk waktu salat dan dia dalam keadaan najis.
batal wudu, wajib wudu. Disunnahkan kapan aja walaupun sebelum apa? Salat, sunnah aja. Anda sekarang mau wudu setelah salat Isya, silakan. Itu sunnah. Kok menjadi wajib ketika mau apa? Salat, ya wudu. Au arada al-insan al-fi'l alladhi yashtaritu lahu al-wudu wa in lam yakun dhalika muta'alliqan biwaqt kat-tawaf wa massul mushaf. Atau yang disyaratkan untuk wudu ya seperti untuk tawaf dan memegang mushaf. Kemudian juga disyaratkan untuk keharusan wudu, syarat ya. Maksudnya sebelum melaksanakan wudu disebut syarat, yaitu apa? Islam. Kalau kafir wudu ya percuma, hatta wudu 100 kali enggak diterima. Sampai masuk apa? Islam. Saya mau wudu boleh enggak? Ya silakan wudu. Cuma saya enggak diterima sama Allah. Ya sebagai pahala yang nanti di akhirat. Ya bersih-bersih ya, tapi enggak diterima sampai dia mengucapkan 2 kalimat apa? Syahadat. Seperti orang kafir puasa, percuma. Ya. Wal aql yakni dia tidak gila, berakal. Wa tamyiz bisa membedakan. Walaupun belum balik tapi dia sudah membedakan, bisa membedakan ya. Falyasih minal kafir, dan tidak ya dibenarkan orang kafir. Wal majnun, atau orang gila. Wala yakunu mu'tabaran min as-saghir alladhi duna sin tamyiz. Ya, dan juga yang dianggap masih kecil yang belum bisa membedakan. Kemudian yang kedua an-niyah. Syaratnya niat harus niat. Karena Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal tergantung niatnya. Wala yusra' at-talaffuz biha, dan tidak disyariatkan untuk mengucapkan. Niat itu dalam hati. Tidak usah mengatakan nawaitu an atawadda lissalati isya jama'atan au ma'muman lillahi ta'ala. Kalau enggak bisa bahasa Arab ya Pak? Ya susah. Ibadah itu bukan hanya wudu, bukan hanya sholat. Belajar ilmu ibadah enggak? Anda niat tadi diucapkan nawaitu apa? An ata'allam al-fiqh. Pelajaran apa? Fiqh. Kalau bisa bahasa Arab, kalau enggak bisa bahasa Arab, ya, kan gitu. Jadi tidak bisa orang yang enggak bisa bahasa Arab. Artinya memberatkan, makanya niat cukup dalam apa? Hati. Ya, wala yusra at-talaffuz biha li'adami thubutihi 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak disyariatkan untuk diucapkan karena tidak ada dasarnya dari Nabi. Kemudian berikutnya syaratnya apa? Al-ma' tahur, airnya suci. Ya, kita pernah membicarakan ini. Kemudian yang berikutnya izalatu ma yamna wusul ma ilal busyra. Menghilangkan apapun yang bisa menghalangi air sampai masuk ke pori-pori. Misalnya kena cat, harus dihilangkan. Ya karena cat kalau tebal tidak bisa air tidak bisa masuk. Ya, cat-cat itu, cat kuku apa itu. Ya. Ini kebanyakan para wanita ini. Hati-hati. Ya, yu'raf bainan nisa'il yaum. Kemudian al-istijmar kalau enggak ada air. Ya, istijmar cebok dengan menggunakan apa? Batu. Namanya apa? Istijmar. Kalau istinja apa? Cebok juga dengan apa? Air. Ya. Kemudian al-muwalah. Al-muwalah itu apa? Harus berurutan. Harus apa? Berurutan. Tidak boleh wudu bersihkan kaki dulu aja. Nanti baru apa? Tangan. Baru apa? Wajah. Tidak boleh seperti itu. Ya. Harus membersihkan semuanya. Kalau mandi ya harus apa? Semuanya. Kalau mandi itu ya. Kemudian wajib wudu. Di sini harus dibersihkan anggota-anggotanya yang terkena wudu.
Wajib di sini kalau enggak dilaksanakan apa? Bisa enggak sah, ya kan? Ghuslul wajah, membersihkan apa? Wajah secara sempurna. Liqaulihi ta'ala idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum. Dasarnya firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 6, jika kamu mau salat hendaklah apa? Basuh mukamu. Masuk wajah, madmadah, berkumur. Ini masuk apa? Wajah. Istinsyaq, masukkan air apa? Ke hidung, masuk apa? Wajah. Li'anna al-fam wal anf min al-wajah. Li'anna al-fam apa? Mulut dan juga anf min al-wajah, bagian daripada apa? Wajah. Ghuslul yadaini ilal mirfaqain, membasuh kedua tangan sampai siku. Mashur ra's kulluh ma'al udhunain, membasuh kepala semuanya ya, jangan gini-gini aja ya, semuanya sampai apa? Udhunain. Wamsahu biru'usikum, dan juga sabda Nabi al-udhunan minar ra's, al-udhunan minar ra's, dua telinga ini bagian daripada apa? Kepala, ra's. Fala yujzi masu ba'du ra's duna ba'd, maka tidak sah membasuh sebagian kepala membiarkan yang lain, tidak sah. Ya seperti itu. Kecuali nanti kalau pakai apa? Sorban, nah itu ada pelajaran sendiri nanti. Ya, cuma ada yang mengatakan pendapat yang kuat mengatakan semuanya dibasuh semuanya. Ya, dibasuh apa? Semuanya. Ya salah sendiri pakai sorban kan gitu ya. Nah, apa pakai sorban? Karena Nabi juga pakai sorban. Ghuslur rijlaini ilal ka'bain, membasuh, membersihkan dua kaki hingga mata kaki. Kalau lebih enggak apa-apa, bagus. Lebih afdal. Ya. Kemudian tertib, harus tertib tadi itu, harus sesuai. Ya. Jadi tidak boleh tadi itu kaki dulu kemudian baru kepala. Mualah itu maksudnya harus selesai. Jangan gini loh, baru kumur ngobrol dulu. Ada sahibi, baru kemudian bersihkan wajah. Nah itu tidak boleh seperti itu. Tidak boleh takhir, harus sesuai ya waktu wudu itu. Paham ya ikhwah tentang wajib wudu? Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Nanti kita akan lanjutkan lagi berikutnya. Masih belum selesai, ada sunnah-sunnah wudu di sini. Sunnah-sunnah wudu yang merupakan itu kalau enggak dilakukan enggak ada masalah, cuma lebih baik saja. Misalnya membasuh anggota wudu 3 kali, tangan, kaki, ya 2 kali boleh, 1 kali boleh, cuma afdal berapa? 3 kali. Tapi kalau 4 kali dosa, tidak boleh. Melampaui batas. Melampaui batas. Oh supaya bersih 4 kali, 5 kali. Tidak boleh itu. 1 kali boleh, 2 kali boleh, 3 kali afdal. Kadang-kadang perlu kita 2 kali ngikutin Nabi. Nabi kadang 3 kali, 2 kali, 1 kali. Kadang 1 kali mungkin airnya terbatas, 1 kali aja lah. Yang penting rata kan, enggak apa-apa. Ya, atau Anda buru-buru boleh 2 kali. Cuma kalau 3 kali afdal. 4 kali, 5 kali enggak boleh. Man zada ala dzalika faqad zalam wa ta'adda. Barang siapa yang melebihi itu, maka dia berbuat zalim dan melampaui batas, tidak boleh. Ditambah sebelum wudu siwak, baca bismillah, cuma tidak wajib baca bismillah. Walaupun ada yang mewajibkan, ya. Cuma ada yang mengatakan baca bismillah Anda atau tidak apa-apa. Cuma lebih karena ada hadis yang mengatakan la wudu liman lam yadhkur ismallah alaih. Tidak sah wudu yang tidak menyebut nama Allah. Lebih baik baca. Walaupun Syekh Utsaimin mengatakan, ada seorang ulama mengatakan tidak wajib.
Kalau Anda lupa nggak apa-apa, sah. Cuma lebih baik baca apa? Bismillah. Ya, ini termasuk apa? Sunnah wudu. Ya, berlebihan dalam madmadhah karena penting ini supaya kotoran-kotoran itu keluar semuanya, Anda lebihkan dalam berkumur. Ya. Dan juga masukkan hidung masukkan air ke hidung selama tidak berpuasa. Kalau berpuasa jangan. Nanti khawatir airnya masuk kerongkongan, masuk sini, seger. Keluar dari kamar mandi seger, awalnya lemes karena minum banyak nggak taunya. Ya, seperti itu. Adalak itu? Dipijit-pijit begitu loh, tekan sedikit ya lebih baik. Lehya, untuk lehya begitu juga di sela-sela. Itu namanya apa? Dalak. Ya. Dan mendahulukan tangan kanan daripada tangan apa? Kiri. Ya. Ini bagian daripada wudu. Dan terakhir yaitu jangan lupa berdoa. Kata Nabi SAW, "Ma minkum ahad yatawadda fayusbihul wudu thumma yaqul." Tidaklah seorang di antara kalian itu wudu dan menyempurnakan wudunya, kemudian dia berdoa, "Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Ya, dia membaca doa itu. Walaupun ada tambahannya, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Tapi kalau dia cukup itu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, cukup itu, sudah cukup. Walaupun enggak ada tambahan. Apa kata Nabi? Illa futihat lahu abwabul jannah tsamani. Kecuali dia akan dibukakan oleh Allah melalui 8 pintu. Berapa? 8 pintu. Ya, hanya wudu saja Anda boleh melalui pintu surga yang jumlahnya berapa? 8. Berarti kita insyaallah bisa. Karena kita termasuk ahli apa? Wudu. Masuk surga iya bisa, maksudnya bisa melalui 8 pintu surga karena kita termasuk ahli apa? Wudu, tiap hari wudu. Ya, yadkhul min ayyuhasya, masuk ke dalam pintu-pintu surga yang dia kehendaki. Surga itu ada babul jihad, ada babus shalah, ada babur rayyan, ada babus sadaqah. Ya, masing-masing punya nama. Termasuk di antara sudah disebutkan sama Nabi siapa? Yang sudah dijelaskan, Abu Bakar. Kita insyaallah termasuk, karena ini Nabi mengatakan begitu. Asal doa loh ya, doa ini boleh masuk semua pintu-pintu surga. Insyaallah mudah-mudahan kita termasuk ya. Amin ya rabbal alamin. Ya, sampai di sini. Ada lagi pertanyaan? Masalah wudu, insyaallah tinggal prakteknya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.